Halo Mas. Ini hari ini kita bahas tentang TM1 ya, tanaman menghasilkan umur 24 bulan hingga 36 bulan atau di umur 2 tahun menuju ke 3 tahun ya. Sebenarnya berapa sih pendapatan pada TM1 itu? Disimak terus video saya, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe ya. Oke Mas, sekarang kita bahas di TM1 ya. TM1 ini di umur 2 tahun menuju 3 tahun. Pada fase ini BJR-nya itu ada di kisaran 5 kilo ya. Itu rata-ratanya. Karena sebagiannya sudah ada di berat 7 kilo dan rata-ratanya ada di angka 5 kilo. Pada umur 2 hingga 3 tahun ini pemakaian pupuknya sudah mencapai 3 kilo. Di umur 0 hingga 1 tahun rata-rata 1 kilo. Di umur 1 hingga 2 tahun kita memakai 2 kilo. Itu jenisnya NPK 12, 12, 17 ya. Kemudian masuk di umur 2 tahun menuju ke 3 tahun ini kita ganti dengan NPK 13827 sebanyak takaran 3 kilo. Nah, sekarang kita ngomongin hasilnya dulu ya. Ini supaya teman-teman yang baru nanam nanti supaya yakin hasilnya itu sesuai dengan harapan. Untuk BJR 5 kilo ini kita hitung saja SPH-nya itu sebanyak 120 batang ya. Karena lahan itu nggak mesti 1 hektar itu full, ada yang kurang, ada yang lebih. Jadi rata-rata di angka 120. Kalau yang 130 itu harus mata 5, karena sebagian teman-teman nanamnya baris tentara, jadi kita fokuskan saja ke 120 batang. Dari BJR 5 kilo itu kita kalikan, untuk varietas unggul itu ada 17 tandan ya untuk 1 tahunnya. Jadi 5 kilo dikali 17 tandan dapatlah 85 kilo. Jadi untuk 1 batang ini menghasilkan 85 kilo. 85 kilo itu kalau kita kalikan sebanyak 120 batang maka kita bisa mendapatkan 10 ton 200 kilo. Itu total SPH 120 batang ya. Jadi dapatnya 10 ton 200 kilo. Untuk harga TBS sekarang ada di kisaran 1.500. Itu yang BJR 10 kilo ke bawah ya. Itu harganya 1.500 kalau di tempat saya. Mungkin di tempat teman-teman berbeda. Kita kalikan saja 10 ton 200 kilo itu jika dikali 1.500 maka dapatnya 15.300.000. Nah itu di TM1 ya, umur 2 tahun menuju ke 3 tahun. Dapatnya sudah dapat 15.300.000. Itu pendapatan kotornya. Kemudian langsung kita kalkulasikan saja dengan total pembiayaan untuk 1 tahunnya ya. Karena kita memakai NPK 13827, takarannya 9 kilo untuk 1 tahun ya. Jadi 1 batang ini memakai 9 kilo NPK 13827. Dengan SPH sebanyak 130 batang, pemakaian 9 kilo per tahunnya. Maka kita akan menghabiskan pupuk sebanyak 1 ton 170 kilo. Itu untuk 1 hektar ya. Jadi dengan harga NPK 13827 yang sekarang kisaran 400.000 per saknya, itu jatuhnya Rp8.000 per kilonya. Maka kita kalikan saja 1 ton 170 dikali 8.000, itu jatuhnya 9.360.000. Nah itu untuk pembiayaan NPK-nya saja ya Mas ya. Dalam 1 tahun itu kita juga harus menambahkan NPK dolomit ya Mas ya. Sebanyak 6 kilo per batang per tahunnya. Itu supaya sumber magnesiumnya itu benar-benar terjaga. Tapi perlu diingat bahwa kita harus punya alat pH meter supaya kita dapat mengontrol pH-nya ya. Karena pemakaian 6 kilo itu sudah pasti menaikkan pH-nya. Dengan pemakaian 6 kilo itu maka kita harus mengeluarkan sebanyak 780.000 itu untuk pembelian dolomit ya selama 1 tahun. Maka total pembiayaan untuk pupuknya saja NPK dengan dolomit ada di kisaran 10.140.000. Itu udah semua ya masih mulai dolomit, NPK-nya itu sudah komplit karena di situ sudah ada nitrogen, fosfat, kalium, borat. Jadi kita hanya menambahkan dolomit saja. Jadi total pembiayaannya ada di angka 10.140.000. Dengan pendapatan 15 juta berarti kita masih dapat sekitar 5 jutaan ya. Itu TM1 itu memang benar-benar kita nggak bisa dapat untung. Ya bisa dikatakan masih tekor lah. Setiap pengusaha itu di awal-awal merintis pasti tekor duluan. Kalau langsung untung itu bandar togel tuh. Oke? Jadi paham ya? Kalau dengan TM1 itu pendapatan kita hanya berkisar sekitar 15 juta. Itu kalau di harga 1.500. Kalau nanti
dalam beberapa bulan ke depan harga TBS kita itu bisa di angka 1.800, tentu pendapatan kita bisa lebih. Syukur-syukur bisa di angka 2.000. Dengan pendapatan 10 ton itu maka kita bisa dapat 20 juta. Berarti dengan pembiayaan sekitar 10 juta 140 untuk pupuk itu kita masih dapat 10 juta. Dari 10 juta sisanya bisa kita gunakan untuk perawatan. Tapi kalau untuk dengan pendapatan 15 juta itu kita masih mengeluarkan biaya tambahan lagi untuk perawatan ya. Bisa dengan menggunakan herbisida, bisa dengan pembabatan. Maka laba yang kita dapatkan itu nggak sampai 5 juta lagi. Mungkin berkisar sekitar 1 sampai 2 juta. Itu laba bersih yang bisa kita gunakan. Sisanya untuk biaya pemupukan selanjutnya kita akan menaikkan lagi dosisnya menjadi lebih jos lagi Mas ya. Karena hasilnya akan lebih baik lagi dari yang sekarang. Jika sekarang BJR-nya ada di angka 5 kilo, maka di TM2 nanti umur 3 hingga 4 tahun, BJR-nya sudah akan naik di atas 10 kilo ke atas ya. Karena sesuai dengan pemupukan kita masih pakai 9 kilo per tahunnya. Oke Mas, itu tadi informasiku seputar TM1 ya. Ini buat teman-teman yang baru nanam supaya ngerti bahwa di TM1 ini kita sebenarnya nggak dapat apa-apa. Kita masih tekor, rugi alias bangkrut ya. Tapi nggak apa-apa, di TM2 nanti umur 3 hingga 4 tahun kita sudah dapat pemulihan modal dengan cepat. Karena potensinya sudah mencapai sekitar 20 sampai 25 ton. Jika harga TBS 2000 maka kita sudah dapat 50 juta. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen dan juga subscribe ya.